إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أعزكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa dan bermajlis di tempat ini. Semoga perjumpaan kita pada kali ini dan majlis kita pada pagi hari ini merupakan majalis mubarakah, majlis yang berkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk majlisul khair, majlis kebaikan yang kita mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yaumil qiyamah. Qanina azakumullah, kita sebagai seorang muslim, terkhusus sebagai seseorang yang telah mempelajari dan mengetahui bimbingan sunnah Rasulullah SAW dan berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tahu bahwasanya kita memiliki sebuah tugas, sebuah kewajiban yang dibebankan kepada kita semua tanpa terkecuali, masing-masing dengan batas keilmuan yang dia miliki. Tugas untuk tablighus sunnah, menyampaikan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam di tengah-tengah masyarakat kita. Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Khitabnya yang diajak bicara, yang diperintahkan dalam riwayat ini
adalah umumul muslimin, semua dan segenap umat Islam tanpa terkecuali. Mereka semuanya mendapatkan perintah ini, perintah untuk tabligh, menyampaikan satu ayat, menyampaikan satu hadis dari bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak azakumullah ketahuilah bahwasanya menyampaikan sunnah, menyerukan sunnah kepada umat ini merupakan sabilul anbiya'i wal mursalin, jalan hidup yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, wasabilu atba'ihim, sekaligus merupakan jalan hidup yang ditempuh oleh para pengikut Nabi dan Rasul. Mereka semuanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi SAW, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan yang aku tempuh. Hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin, jalannya adalah aku berdakwah kepada Allah, menyeru umat manusia kembali kepada Allah, 'ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, petunjuk, ana wa man ittaba'ani, aku dan setiap orang yang ikut dengan aku. Maka Rasulullah SAW dan juga para nabi-nabi yang lain, sekaligus atba'u pengikut Nabi kita Muhammad SAW, mereka semuanya berdakwah kepada Allah. Mereka semuanya dakwahnya di atas basirah, di atas ilmu. Maka para hadirin rahimakumullah, tidak ada seseorang pun di antara kita melainkan dia berkewajiban untuk berdakwah, berkewajiban untuk menyerukan Islam, menyerukan sunnah kepada segenap masyarakat kita, berkewajiban untuk tabligh sunnah. Dan juga ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara khusus ditujukan kepada kaum mukminin, perintah untuk berdakwah kepada perkara yang baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, Allah menyatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takum minkum, dan hendaklah ada di kalangan kalian ummatun, seorang umat, yad'una ilal khair, yang mereka mendakwahkan kepada perkara yang baik, beramar ma'ruf dan juga bernahi munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung, mereka orang-orang berbahagia. Ini perintah Allah kepada Rasulnya SAW, perintah Allah kepada para anbiya wal mursalin, perintah Allah kepada para atba', pengikut Nabi dan Rasul, sekaligus perintah Allah kepada segenap kaum mukminin supaya ada tengah-tengah mereka yang berdakwah kepada perkara kebaikan, memerintahkan yang baik, melarang dari perkara yang munkar. Dan juga dengan dakwah ini, dengan tabligh sunnah ini, kita kaum muslimin dan juga individu
umat Islam menjadi seseorang yang terbaik, menjadi muslim yang terbaik, menjadi umat yang terbaik dengan tatbiqus sunnah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya juga di Ali Imran, Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk berdakwah kepada manusia, beramar ma'ruf, bernahi munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang itu, untuk individu masing-masing muslim, seseorang itu mendapatkan predikat khairiyah sebagai khairu muslimin, muslim yang terbaik ketika dia dakwah kepada Allah, tablighus sunnah, menyampaikan sunnah, beramar ma'ruf, bernahi munkar. Juga umat ini secara umum, umatul Islam mendapatkan yang namanya khairiyah, umat yang terbaik, juga dengan prinsip ini, tablighus sunnah, da'watus sunnah, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Barakallahu. Dan sebenarnya lagi alhamdulillah, fadilah-fadilah yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam Sunnah Rasulullah SAW untuk dakwah yang mulia ini, baik terkait dengan dakwahnya atau terkait dengan individu-individu kita masing-masing, atau terkait dengan umat Islam secara umum, terkait dengan dakwah ilmu. Ketika kita berada di sebuah upaya dakwah, tatkala kita sudah masuk dan terjun dalam kancah dakwah, memiliki sebuah masjid atau sebuah musala, memiliki sebuah ma'had, pesantren, memiliki lembaga pendidikan, dakwahnya sudah mulai keluar, menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Tatkala di tengah-tengah kita barakallahu fikum ada komunitas, ada kumpulnya para ikhwah menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah masyarakat ini, maka di situ barakallahu fikum antum harus merasakan bahwasanya ini adalah sebuah amal yang sangat besar, amal yang sangat mulia, amalan yang itu merupakan jalan hidupnya para anbiya wal mursalin, amalan orang-orang besar dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan ini merupakan amal besar bentuknya para anbiya wal mursalin. Antum harus merasakan dan menghayati ini merupakan proyek besar, ini merupakan pekerjaan besar, ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang dipikul di pundak masing-masing antum. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang dikerjakan dengan seenaknya, tetapi sudah masuk dalam kerangka amal yang sangat besar, maka harus mewujudkan dakwah yang besar, mewujudkan upaya tablighus sunnah, menyampaikan sunnah dalam skala besar. Karena tidak azakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari yang singkat ini, saya harus mengatakan singkat, dikarenakan matanya sudah mulai menyingkat.
Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan kepada antum secara khusus. Mudah-mudahan harapan kita semua, bila kita mengamalkan dan melaksanakannya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada dakwah yang mulia ini, memberikan kemudahan kepada dakwah yang mulia ini, dan memberikan taufik wal hidayah untuk dakwah yang mulia ini, insyaallah ta'ala. Yang pertama, barakallahu fikum, untuk menjalankan sebuah dakwah yang besar, apalagi di sebuah lembaga semacam ini, di ma'had semacam ini, di masjid semacam ini, di mushola semacam ini, di tengah-tengah masyarakat kita yang semacam ini, diperlukan yang pertama ialah at-ta'awun, saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling bahu membahu di antara kita. Tidak mungkin sebuah dakwah yang sedemikian ini dipikul oleh seorang sendirian. Tidak mungkin dipikirkan sendiri oleh satu orang. Tidak mungkin dijalankan seorang diri oleh seseorang. Sebab dia lemah. Terlalu besar dakwah, terlalu besar tabligh sunnah yang merupakan tanggung jawab masing-masing kita, sehingga dibutuhkan ta'awun. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Ini Allah, fungsinya akan mengokohkan dakwah. Semakin kokoh, semakin kuat, semakin solid, koordinasi akan semakin bagus, dan dakwah akan semakin ringan. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, ketika menceritakan tentang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa memohon kepada Allah supaya dakwahnya tidak sendirian, supaya mengikutsertakan saudaranya Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, sanashuddu 'abudaka bi akhik, sanashuddu 'abudaka bi akhik, kami akan kuatkan lenganmu dengan saudara kamu ini. Sanashuddu 'abudaka bi akhik. Maka ibarat Allah, ketika dakwah disampaikan satu orang, tapi ketika disampaikan berdua, semakin kokoh. Lengan gabung dengan lengan yang berikutnya, semakin kokoh. Ketika ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima, keenam, ke-10, ke-20, ke-30, lebih daripada itu, dan masing-masing ta'awun, maka seperti benang digandengkan dengan lengan yang lainnya, semakin lama semakin kokoh, semakin kuat. Sanashuddu 'abudaka bi akhik. Maka Allah, masing-masing kita tidak boleh malas, tidak boleh bakhil, tidak boleh memiliki semangat yang kurang dalam berdakwah. Kullun bihasabi istita'atih. Masing-masing harus memberikan ta'awunnya sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang punya harta, ta'awun dengan harta bendanya. Yang punya kedudukan dan tahta,
ta'awun dengan kedudukan dan tahta yang dia miliki. Yang memiliki tenaga fisik, ta'awun dengan tenaga dan fisiknya. Yang memiliki ide-ide yang cemerlang, pikiran-pikiran yang cemerlang, dengan ide-idenya, dengan pikiran-pikirannya. Yang punya ilmu dengan ilmunya, barakallahu itu, dengan taujihatnya, bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya, dengan ilmunya, minimal dengan doanya, yaitu sumbangsih dengan doanya, merestui, mendoakan kebaikan untuk saudara kita kaum muslimin, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, di dalam mengembangkan dakwah mereka. Minimal. Bisa semuanya, Masya Allah. Bisa sebagian besarnya, Alhamdulillah. Minimalnya salah satu dari poin-poin tadi. Maka kalau kemudian tercapai yang semacam ini, ta'awun dengan harta, ta'awun dengan tahta, ta'awun dengan fisik tenaganya, ta'awun dengan pikirannya, ta'awun dengan ilmunya, ta'awun dengan doanya, kokoh, kuat, sangat kuat. Sehingga dakwah satu misi, satu visi, satu langkah, satu tujuan, satu arah, sehingga sangat kuat. Susah untuk dibendung, susah untuk diletakkan, susah untuk digoyang. Dari sini ketika ta'awun sudah berjalan, maka dengan sendirinya akan muncul yang namanya tasyawur. Yang kedua, tasyawur, bermusyawarah, saling bermusyawarah, saling koordinasi. Tidak jalan sendiri-sendiri, tapi koordinasi, bermusyawarah di kalangan antum semua para ikhwan. Ini perkara yang sangat besar. Perintah Allah kepada Nabi-Nya kita Muhammad SAW. Allah mengatakan wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah dalam urusan dakwah ini, wahai Nabi SAW. Allah perintahkan Rasulnya SAW untuk mengajak para sahabat bermusyawarah. Rasulullah SAW itu seorang Nabi, seorang Rasul, dapat wahyu, dapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sahabatnya, tanpa musyawarah, tidak bakal menyimpang. Tanpa musyawarah, tidak bakal menyimpang. Ada wahyu yang meluruskan beliau, ada wahyu yang membimbing beliau. Dan tetap Allah perintahkan Rasulnya SAW untuk bermusyawarah. Tujuannya untuk bersama-sama dengan para sahabatnya memikirkan dakwah ini, sekaligus menjelaskan kepada umatnya syariat bermusyawarah di dalam menentukan segala sesuatu, apalagi urusan besar yang namanya dakwah. Tidak ada yang namanya jalan sendiri-sendiri, harus ada tasyawur. Ditambah lagi musyawarah ini merupakan sifatnya kaum ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya ketika menyebutkan sifatnya kaum ini, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka kaum ini itu syura bainahum, musyawarah di antara mereka. Tasyawur. Apapun ide yang ada di kepalamu, jangan sendiri-sendiri. Sampaikan kepada ikhwah yang berkompeten, duduk bersama, majelis bersama, adakan musyawarah, rembukan, dibahas,
mana ide-ide yang ada yang paling aqrab ilal haq, yang paling dekat kepada perkara kebenaran, diamalkan bersama-sama, disepakati bersama-sama, dijalankan bersama-sama. Tasyawur. Dari sini insya Allah akan muncul yang namanya tafahum, saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Ini mulia. Dikarenakan karakter masing-masing kita ikhwah beda-beda. Ada yang halus, ada yang keras, ada yang kasar. Ada yang lucu, ada yang semangat. Maka perlu yang namanya tafahum. Dengan ta'awun, dengan tasyawur akan melahirkan yang namanya tafahum, saling memahami, saling pengertian. Itu benar. Oh, ini halus orangnya, diupayakan dengan kehalusan dia. Oh, ikhwah ini orangnya temperamental, menyesuaikan dengan keadaannya. Oh, saya orangnya pemarah, tahu diri, sehingga dia bisa menahan amarahnya. Oh, saya orangnya lemah, tahu diri akan kelemahannya, berusaha mencari kekuatan bersama dengan teman-teman yang lainnya. Wah, tafahum. Terutama tafahum di dalam tabligh sunnah, menyampaikan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Penting saling pengertian di dalam berdakwah. Barakallahu. Ta'awun, tasyawur, tafahum. Dan yang keempat, barakallahu fikum, ta'akhillah, harus saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ta'akhillah harus dipupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Ahlus Sunnah, ukhuwah Salafiyah di kalangan kalian semua yang sedang berdakwah di sebuah tempat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mukminin itu bersaudara, damaikan di antara dua saudara kalian yang bertikai, bertakwalah kepada Allah, pasti kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah. Ini penting. Ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kemudian terjadi perpecahan. Jangan sampai terjadi perselisihan. Jangan terjadi saling marah, saling membenci, saling melengos, tadabur, saling hajar, memboikot. Jangan sampai. Wujudkan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Dengan ukhuwah Islamiyah akan muncul ta'aluf. Dari ta'akhi akan muncul yang namanya ta'aluf, saling terikat hatinya, saling terikat batinnya, klop hatinya, satu hati. Namanya ta'aluf ulfah, kecocokan batin akan muncul pada ta'aluf. Dari khairin azakumullah, ukhuwah Islamiyah akan terwujud, ta'aluf akan terwujud ketika masing-masing kita berupaya untuk saling tahabub, saling mencinta di antara kita. Satu sama lain berupaya untuk ilqaus salam, ifsya'us salam bainana, saling menebarkan salam di kalangan kita semuanya, Ahlus Sunnah, menebarkan salam di kalangan kaum muslimin. Itu jelas kata Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum afshus salama bainakum. Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. Kamu belum beriman dengan saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, kalau kamu kerjakan, kamu saling mencinta, afshus salama bainakum.
tebarkan salam di kalangan kalian. Barakallahu khususnya di kalangan Ahlussunnah Salafiyin, umumnya di kalangan masyarakat kita kaum muslimin. Dan jangan lupa barakallahu fikum, yang terakhir ialah tazawur, antum saling berziarah, saling silaturahmi, saling mengunjungi satu sama lain, berkunjung ke rumah ikhwah fulan, ke ikhwah fulan, ke ikhwah fulan, saling tazawur, saling mengunjungi untuk mempererat ukhuwah, memperkokoh yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ta'alu bainakum barakallahu fiik, supaya jangan sampai ada kerenggangan, jangan sampai ada miskomunikasi, terus tazawur sehingga terus terjadi hubungan yang sangat baik, hubungan yang sangat bagus. Apalagi tazawurnya, saling ziarahnya itu dengan sedikit at-tahadi, saling memberikan hadiah, saling memberikan buah tangan, walaupun itu kecil, tetapi akan menumbuhkan semangat ukhuwah, menumbuhkan semangat at-tahabbub, saling mencinta. Barakallahu fiik. Ini semua barakallahu fiik rangkaian satu paket, dari mulai ta'awun sampai tahadi, dari mulai saling bantu membantu sampai at-tahadi, saling memberikan hadiah. Ini antum terapkan di dalam dakwah ilallah, antum terapkan dalam sebuah lembaga dakwah di tempat antum atau tempat manapun adanya, insya Allah akan kokoh, kuat, solid, indah, bagus. Satu kata, satu misi, satu visi ke depan rasa terus sekali perkembangannya baru. Tapi ketika satu saja hilang, satu saja hilang diganti dengan lawannya, jangan harap dakwah bisa berkembang, jangan harap dakwah bagus langkah. Jadi semuanya harus memiliki prinsip yang satu, dan motivasinya ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, mengikhlaskan masing-masing niatnya untuk Allah semata, dakwah dengan tulus, dakwah dengan jujur, dakwah dengan ikhlas, itu motivasinya Pak. Dan ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdakwah bukan dalam rangka untuk ketenaran, kemasyhuran. Dia berdakwah bukan dalam rangka untuk dipuji, dipuja, disanjung. Dia berdakwah bukan dalam rangka untuk menjadi nomor satu tempatnya. Dia berdakwah juga bukan dalam rangka untuk menjadi pengikut. Jadi motivasinya ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niatnya untuk Allah semata, as-sidq, jujur, tulus dalam berdakwah, disertai dengan ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahalanya hanya dari Allah semata. Mudah-mudahan azakumullah, dengan poin-poin yang saya bawakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga mampu menjalankannya dalam dakwah kita, dalam lembaga kita, dalam kehidupan kita, dan insyaallah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwah menjadi barakah, dakwah menjadi kuat, kokoh di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari yang singkat ini, dikarenakan maknanya sudah mulai redup dan mulai nampak redup. Barakallahu fikum, sudah mulai kakinya sudah mulai fase selonjor dan semisalnya, menunjukkan sudah mulai lelah ngetik. Tidak pantas rasanya diperpanjang, khawatir setannya masuk. Maka mungkin cukup sekian untuk tausiah saya di pagi hari ini. Yang terpenting bukanlah panjangnya tausiah, yang terpenting bisa mengamalkan
mengaplikasikan poin-poin tadi dalam kehidupan sehari-hari. Barokah dakwah insyaallah taala, walaupun tidak ada hal besar di tempat antum ini, walaupun tidak ada sekelas yang bebas di tempat yang antum ini, tapi insyaallah ketika masing-masing berjalan dengan kemampuannya, insyaallah Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kata sekian. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.